Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris tipenya 1,5 S Limited Matic tahun 2010. Nah, kita mau ngeliat nih speknya apa saja yang ada di mobil ini. Nah, jadi yang pertama kita langsung aja ya, kita lihat ini tampilan keseluruhan dari depan. Sekarang kita lihat ke bagian lampu ya. Nah, ini lampunya dia modelnya tinggi ya, tinggi. Dia sudah kristal reflektor. Nah, di sini ada lampu besar sama lampu dim, di sini lampu kecil, dan di sini lampu sen ada di atas. Nah, di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lampnya, dia sudah kristal reflektor juga. Terus habis itu di sini ada buat jika kita buka nih, jadi buat ini dongkrak ya, kita kalau mau narik mobil. Nah, terus untuk grillnya ini dia yang modelnya sudah facelift ya, jadi dia sudah tidak berbentuk V lagi 2010. Jadi dia ini chrome, ada chrome panjang, ada lambang Toyotanya. Nah, di sini ada tempat buat naruh plat nomor. Nah, di bagian bawah masih ada kisi-kisi AC, kisi-kisi untuk menambah pendinginan pada mesin, selain kisi-kisi di bagian atas ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Lampu sama seperti yang di sebelah kanan, dia modelnya model tinggi, ini kristal reflektor, lampu besar dim, lampu kecil, serta lampu sen. Bagian bawah juga fog lamp, dia sudah lengkapi dengan kristal reflektor juga. Oke, nah sekarang kita ke bagian kap mesin. Dia kap mesinnya kecil ya, karena bentuknya kayak seperti hatchback yang apa ya, jadi dia ininya apa, bumpernya agak ke sini, jadi kap mesinnya tidak terlalu besar. Nah, di bagian sini ada semprotan air wiper. Nah, wiper ada dua. Nah, oke, sekarang kita ke bagian samping ya. Nah, di bagian samping, nah ini, nah kita sebut nih ini ya apa, Yaris bakpao ya, karena mungkin bentuknya kayak bakpao. Nah, sekarang kita ke bagian sini dulu deh. Nah, di sini ada lambang VVTi karena mesinnya VVTi. Kita ke bagian ini, mungkin ban kondisi sih mungkin sekitar 40% ban depan. Nah, terus peleknya ini kebetulan sudah diganti dengan, kalau nggak salah, dengan model Yaris yang terbaru nih ya, Yaris yang udah model lele nih ya. Jadi silakan komen sih kalau saya salah. Nah, bannya ini dia ukurannya 195/50 R16 seperti itu, sudah dilengkapi dengan rem cakram. Nah, terus kita ke bagian sini, bagian ini. Nah, di sini ada body kit karena dia tipenya S Limited. Terus habis itu ada body molding juga ya, yang garis di bagian pintu. Nah, terus spion dia sudah elektrik retract dan sudah dilengkapi dengan ini lampu sen juga di spion. Oke. Nah, terus ya kita lihat di kunci nih. Kunci dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi coba kita buka dulu, bisa buka dengan remote dan bisa buka juga dari tombol yang ada di pintu ya. Nah, sekarang kita buka mobil, burem terus nih kayaknya. Nah, oke, dia modelnya untuk buka pintunya dia modelnya model tarik. Nah, di sini ada tombol jika kita mau buka tutup pintu juga. Di sini ada colokan kunci buat darurat apabila remote-nya baterainya sudah habis. Oke, sekarang kita buka, kita lihat bagian dashboard dan bagian depan. Oke. Kita mulai dari bagian door trim juga. Door trim dulu ya. Oke. Nah, ini door trim dia bahannya yang bagian atas ini bahannya fabric bawaan asli. Terus habis itu di bagian atas di sini ada tombol buat ini lock unlock power window. Ya, ini terus habis itu di sini ada buat tombol central lock. Terus habis itu di sini ada tombol power window buat keempat pintunya. Nah, di bagian sini ini tuas buat buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Oke, nah di sini ada handle kita untuk narik atau dorong pintu. Nah, di sini bisa buat taruh koin ya. Oke, nah di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder sama ini ada kantong, ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, di bagian pintu kita juga perlu periksa nih sealer pintu. Nah, karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita ke bagian jok ya. Nah, ini jok bagian depan, ini jok supir, dan sini jok penumpang. Dia ini bahannya masih orisinil ya. Jadi bahannya masih bahan fabric ya. Jadi masih bahan fabric. Terus habis itu untuk supirnya sendiri ini
bisa ada pengaturan secara reclining dan ada juga pengaturan buat naik atau nurunin jok. Nah, di sini ada pengaturan buat maju mundurin jok. Nah, terus habis itu di sini ada tarikan buat buka tangki bensin ya, pengisian tangki bensin. Nah, terus habis itu juga di bagian bawah juga kita perlu periksa nih, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, di sini ada rem, pedal rem. Di sini ada pedal gas ya. Nah, ini juga kita bisa periksa karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, di sini ada buat buka kap mesin. Maaf. Nah, terus habis itu di sini ada tempat buat naruh koin. Ada koinnya juga di sini ya. Oke. Sini ada pengaturan tombol untuk spion. Ini buat retract ya, tombol buat retract. Nah, terus di sini ada tombol start stop engine button. Nah, di sini juga kita perlu periksa nih. Jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nih, gelap tapi. Nah, oke. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Sekarang kita lihat. Nah, ini kisi-kisi AC. Terus di sini ada cup holder. Kalau minumannya dingin nih enak, jadi bisa tetap bertahan tingkat kesegarannya. Terus habis itu kita ke bagian setir. Nah, setir ada sarung, dilapisi dengan sarung setir. Sini ada pudar-pudar sini karena pemakaiannya, karena usianya juga udah 12 tahun. Oke, tapi kalau mau di retrim lagi bisa bagus kembali, nggak masalah. Tapi di sininya masih bagus. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini ada tombol buat audio ya, pengaturan audio seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini konsol ini. Maaf. Aduh, udah kering leher nih, tadi ngulas review sebelum video ini tadi. Terus habis itu ini konsol speedometer. Sekarang kita coba langsung nyalakan mobil ya. Oke, sekarang kita injak rem, kita pencet start stop engine buttonnya. Nah, oke. Jadi mobil nyala sudah. Nah, ini kita lihat di cluster speedometer. Nah, di sini ada untuk RPM. Sini ada buat kecepatan. Terus di sini kalau pintu kebuka ada nyala pintu. Di sini buat indikator bensin. Terus habis itu di sini kilometer sama jam digital. Nah, kilometernya 152.000. Nah, di sini ada kalau kita tidak pakai seat belt nyala di sini. Oke. Nah, dia ini servis rekod terakhirnya, nanti servis berikutnya di 157.000. Nah, ini ada ada gantungan sebelumnya juga ada. Nah, terus di bagian tengah lagi di sini ada kisi-kisi AC. Nah, terus di sini buat tombol lampu hazard. Nah, terus ini radionya terintegrasi ya dengan ini. Dia bisa buat MP3 ya, MP3, CD. Terus habis itu radio FM AM. Terus di bagian bawah ada kontrol buat AC. Nah, di sini ada tuas yang kecil nih buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah, di sini ada ventilasi ini dalam, ini ventilasi luar. Terus habis itu di bagian sini ada buat arah semburan angin AC. Jadi dia cuma 2, jadi ke depan saja, dan depan dan kaki. Nah, di sini ada ini suhu AC. Di sini ada tombol buat defogger kaca belakang. Nah, ini dia matic ya, matic. Nah, ini kecepatannya di L23 DNRP. Nah, ini shift lock-nya. Nah, terus di bagian bawah sini ada ini colokan aux nih. Ada colokan aux. Nah, terus habis itu di sini handle rem tangan. Ini rem tangannya nggak aktif tadi ya. Kita naikin. Nah, oke. Nah, di sini ada buat bisa naruh handphone sih bisa. Nah, di sini ada cup holder. Nah, di sini juga kunci seat belt kita bisa periksa. Apabila ada karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup di bagian atas. Oke, nah terus habis itu di sini
ada cup kisi-kisi AC, terus habis itu ada cup holder juga. Jadi nggak rebutan kalau mau nyimpen minuman dingin di bagian penumpang ya, antara kiri dan kanan ada. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, sekarang kita ke sini. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker, di sini ada cup holder, terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka, maaf. Di sini buat kita narik atau dorong pintu. Ini buat bisa naruh koin atau benda barang-barang yang kecil. Nah, ini buat buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Nah, ini bahan fabriknya juga masih bagus. Ini tuas buat ini power window. Bagian sini ya, bagian pintu sebelah kiri penumpang. Nah di sini bagian atas sini ada pegangan tangan, modelnya sudah retract. Terus habis itu di sini ada seat belt yang bisa diatur tingkat level ketinggiannya 3 titik. Sini ada sun visor, ada cermin juga, ada tutupnya. Nah terus habis itu di sini ada lampu baca, di sini ada spion yang bisa diatur tingkat kesilauannya. Nah, di sini ada sun visor dan ada ini cerminnya juga. Nah, di bagian supir tidak ada ini handle tangan. Oke. Ini ada tweeter nih, lupa nih, saya kiri dan kanan ada tweeter. Oke, nah mungkin ini bagian dashboard dan bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, bagian belakang, nah ini lupa saya sudah dilengkapi dengan ini tambahan talang air. Nah terus untuk pintu bagian belakang di handle-nya tetap sama, modelnya model tarik. Sekarang kita periksa di bagian belakang. Nah bagian belakang ini mobil memang warnanya dominan warna gelap ya, warna hitam, termasuk plafonnya juga gelap. Nah di sini bahan fabric ini besar, kondisi juga masih oke. Bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada cup holder, ini kisi-kisi speaker. Nah di sini ada tombol buat power window-nya. Nah terus habis itu di sini kita bisa periksa sealer pintu, kondisi juga masih oke. Nah di bagian sini ada child lock, pengoperasiannya mudah, bisa dengan tangan ya. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian jok. Ini jok bagian ini ya, bagian belakang. Nah dia ada seat belt 3.2, terus habis itu yang 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Nah joknya sudah dilengkapi dengan senderan kepala 2 yang bisa diatur tingkat ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan untuk menambah space bagasi. Nah terus habis itu kita masuk saja ya, kita periksa ya. Nah di bagian sini ada handle untuk narik atau dorong pintu. Di sini ada cup holder, di sini tuas buat power window, di sini ada buat buka pintu, di sini ada buat lock unlock pintu. Di sini ada ini apa namanya itu? Maaf ya. Di sini ada ini apa? Handle tuas tangan. Nah, di sini ada lampu baca di bagian tengah. Nah, ini dia plafonnya bahannya bahan gelap. Nah di sini ada tempat penyimpanan di bagian supir bukan supir, bangku belakang penumpang, bangku depan penumpang. Nah tapi di sini nggak ada. Terus di sini ada ini tuas, kita bisa buka untuk menggantung barang maksimal 4 kilo. Oke. Nah ini saya masih legroom masih cukup besar ya. Mungkin ada sekitar 9 jari, 8 jari. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi duduk saya. Jadi mobil nggak kecil-kecil banget. Nah di sini ada tuas buat handle tangan, modelnya retract. Terus habis itu ada gantungan baju juga di sini. Oke. Nah sudah kita periksa di bagian belakang. Kita tutup pintu. Nah di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan rem cakram juga nih. Rem cakram di bagian belakang. Sekarang kita ke bagian sini ya. Oke, bagian belakang. Nah di sini ada antena belakang. Di sini ada spoiler kecil tapi. Nah terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Bagian belakang sudah dilengkapi juga dengan wiper. Nah ini Yaris tipenya S Limited.
Nah, di sini ada tombol buat buka keyless entry-nya. Di sini ada tombol buat buka bagasi. Ini ada tempat taruh plat. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih. Kalau mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia ada embun air di knalpot. Salah satu indikasi untuk kita periksa ya. Oke. Nah, ini lampu belakang. Dia modelnya kristal reflektor juga. Ini lampu rem, lampu belakang, ini lampu sen, lampu mundur. Sama di sini juga nih. Lampu sen, lampu mundur. Oke. Nah, sekarang kita buka bagasi ya, kita periksa apa aja yang ada di bagasi. Oke. Nah, ini tray-nya ikut karena dia ada tali yang ikat di pintu. Nah, terus di bagian pintu bagasi kita juga bisa melihat nih kondisi sealer serta tulang pintu, pastikan bahwa kondisinya aman. Nah, terus habis itu juga di sini bagian tulang-tulang ini juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas tabrak belakang. Nah, di bagasi sendiri, nah ini hujan nih. Wah, nih ada apa? Tampias ya. Nah, oke, di bagian ini bagasi. Nah, di bagian bawah ini ada penyimpanan ban cadangan. Nah, ini kayaknya masih pakai velg yang orisinil ya, ban cadangannya. Terus habis itu di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang nih. Nah, seperti itu. Oke. Ini ada lampu juga nih, lampu buat bagasi. Nah, sekarang kita tutup bagasinya. Oke. Ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, nah ini ban belakang nih agak lebih tebal nih, mungkin sekitar 60%. Oke, nah sekarang kita periksa di sini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga nih kita cek juga nih. Nah, kondisi juga masih oke ya. Nah, sip child lock juga ada nih. Sekarang kita ke bagian, nah ini pintu terakhir. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini apa namanya tuh, bahan fabriknya juga kondisi masih oke. Terus ini sealer pintu juga kondisi juga masih oke ya. Nah, sealer pintu. Nah, ini tampilan dashboard sama tampilan depan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian depan terakhir, bagian mesin. Nah, sudah kita buka ya ini kap mesinnya. Nah, agak buram. Nah, dia tuasnya ini ada agak ke tengah kanan dikit. Nah, ini kita modelnya kita naikin ke atas gitu. Oke. Nah, Yaris ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, jadi mesinnya ini sudah salah satu mesin andalan dari Toyota. Jadi dia sudah dipakai oleh banyak mobil Toyota yang lain ya, seperti Vios. Terus habis itu juga Limo yang dipakai oleh taksi juga. Jadi mesinnya juga bandel nih. Terus habis itu juga dipakai oleh Toyota Rush. Terus habis itu saudara kembarnya Terios. Terus habis itu Veloz yang 1500 ya juga memakai mesin ini. Nah, sekarang kita periksa aja ya. Pertama kita periksa ke bagian atas dulu. Nah, sealer kap mesin juga kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, terus habis itu di bagian kap mesin juga kita pastikan juga tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian kap mesin juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya, peredam panas. Terus habis itu kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini juga, nah, besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Apron juga kita cek, pastikan bahwa itu aman, tidak ada reparasi. Nah, terus kita periksa ke sini aja ya. Nah, ini buat filter udara ada di sini. Nah, di bagian sini ada air cadangan coolant. Terus habis itu di sini ada ini kipas. Terus habis itu kipas. Nah, di sini ada buat tutup air radiator. Terus habis itu di sini ada aki. Terus di sini ada ini tuas kalau kita mau nahan kap mesin nih, kalau tidak dipegang dengan tangan. Nah, terus di bagian ini bagian mesin ada ini buat kalau kita mau ngisi oli mesin. Nah, di sini ada tuas yang warna kuning. Nah, ini buat ngecek level oli ya,
oli mesin. Nah terus di bagian sini ada, nah ini kalau kita mau ngisi freon AC, terus habis itu di sini buat kita mau ngisi ini gelap. Nah ini kalau kita mau ngisi air wiper. Nah di bagian sini ini ada jika kita mau melihat dan ngisi minyak rem. Oke, nah mungkin ini saja. Ini apa nih ya? Oh ini dinamo ampere nih, kalau nggak salah ini dinamo ampere ya. Di bawah itu kompresor nih, kompresor AC ada di bawah. Oke, nah mungkin ini saja semua tentang spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris tipenya 1,5 S Limited Matic tahun 2010. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya masih oke atau tidak, terus habis itu maticnya, perpindahannya masih halus dan masih responsif atau tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan nih, yang memiliki area parkir yang luas. Nah ini kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah Zal Motor nih ada di situ showroomnya di Hook. Jadi gampang, tinggal kita masuk, ada bundaran, belok ke kiri. Oke, nah sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, untuk dapat info video terbaru kami. Nah terus follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist juga mengenai ulasan mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai video tips mengenai mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa share juga nih ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih.